mengenal struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Masih bersama saya Ibu Winda Septaniarsi SPD. Masih pada pembelajaran teks laporan hasil observasi kelas 10 fase E. Masih ingatkah kalian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian, tujuan, dan karakteristik teks laporan hasil observasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Simak penjelasan berikut ini. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, definisi umum atau klasifikasi. Pada bagian ini berisi pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan, hal umum tentang objek yang akan dikaji, dan menjelaskan secara garis besar tentang pemahaman hal tersebut. Struktur yang kedua, deskripsi bagian. Bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Contohnya, jika contoh observasinya adalah binatang, hal-hal yang dapat dibahas pada bagian ini adalah bagian tubuh, pola makan, daur hidup, habitat, kebiasaan unik, dan lain-lain. Struktur yang ketiga, deskripsi manfaat atau simpulan. Pada bagian ini menjelaskan manfaat dari objek yang diobservasi, baik bagi manusia atau alam secara umum. Nah, itulah tadi struktur teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kita akan membahas ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Simak ya penjelasan berikut ini. Ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan verba relasional atau kata penghubung. Yang kedua, menggunakan verba aktif dalam menjelaskan perilaku. Yang ketiga, menggunakan kata atau frasa nominal yang diikuti penjenis dan pendeskripsi yang sama-sama berfungsi menjelaskan. Yang keempat, menggunakan frasa nomina atau nomina yang bersifat umum. Yang kelima, menggunakan kata penghubung. Yang keenam, menggunakan kata-kata kajian, misalnya istilah teknis atau keilmuan. Dan yang ketujuh, menggunakan paragraf dengan topik sentence atau kalimat utama untuk menyusun informasi utama, diikuti dengan rincian aspek-aspek yang dilaporkan dalam beberapa paragraf. Untuk contoh seperti verba relasional, kata verba aktif, frasa nomina, kalian bisa membacanya lebih lanjut di bahan ajar ya. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait dengan struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Bagaimana ya cara mengetahui struktur teks laporan hasil observasi? Yuk, simak penjelasannya berikut ini. Observasi hewan ayam. 1. Definisi umum. Ayam merupakan salah satu unggas yang memiliki sayap namun tidak dapat terbang. Ayam juga termasuk hewan omnivora, yaitu hewan pemakan daging dan tumbuhan. Ayam biasa dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam juga termasuk dalam golongan burung karena memiliki paruh layaknya burung. Oleh karena itu, rata-rata ayam pemakan biji-bijian. 2. Deskripsi bagian. Ayam memiliki jenis yang beragam. Jika dibedakan dari segi produktivitasnya, ayam ada 2 kategori, yakni ayam pedaging dan ayam petelur. Ayam pedaging biasanya berbulu putih. Ayam jenis ini terkenal memiliki pertumbuhan yang sangat cepat
sehingga banyak dibudidayakan sebagai ayam pedaging. Sedangkan ayam petelur biasanya merupakan silangan antara ayam pedaging dengan ayam kampung. Jenis ayam ini memproduksi telur yang lumayan banyak, sehingga dijadikan ayam petelur. Ayam biasanya makan biji-bijian seperti jagung, padi, atau dedak. Ayam dapat hidup di berbagai cuaca. Karena kemampuan beradaptasi yang sangat cepat, ayam dapat hidup hingga 5-10 tahun. Tergantung dari pola makan, lingkungan, hingga kondisi tubuh ayam tersebut. 3. Deskripsi manfaat. Daging dan telur ayam dapat dimakan oleh manusia. Bahkan kakinya pun dapat dijadikan makanan yang sangat enak. Bulunya bisa dijadikan kemoceng atau kerajinan lain. 4. Simpulan. Ayam menjadi penyumbang protein masyarakat Indonesia. Unggas ini sangat mudah untuk dibudidayakan. Perawatan yang tidak terlalu ribet dan makanan yang tidak terlalu sulit untuk dicari membuat masyarakat banyak yang memeliharanya. Nah, demikianlah penjelasan terkait dengan struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Untuk menambah pemahaman kalian terkait dengan struktur dan ciri kebahasaannya, yuk kerjakan latihan berikut ini. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.